warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naida Putri Fatma Syarif dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Pertama di sini ada. Perkenalkan, nama saya Aldis. Halo, perkenalkan, nama saya Revaldi. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Aldis. Baik. Tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan yang menyerang martabat manusia dengan cara memperlakukan seseorang sebagai komoditas yang dapat dipindahkan, dikendalikan, dieksploitasi. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta standar internasional Palermo Protocol, TPPO dipahami sebagai rangkaian tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara seperti ancaman, kekerasan, penipuan, penculikan, pemaksaan, penyalahgunaan posisi rentan, atau bentuk manipulasi lainnya, yang semuanya dilakukan untuk tujuan akhir berupa eksploitasi. Eksploitasi ini tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual, tetapi juga mencampur kerja paksa, perbudakan modern, pengambilan organ tubuh, pemaksaan, perkawinan, sampai pemanfaatan korban untuk aktivitas kriminal. Pemahaman tersebut dapat diperlihatkan secara jelas melalui ilustri kasus yang sering terjadi dan mencerminkan pola umum TPPO di Indonesia. Misalnya seseorang perempuan muda bernama S berusia 19 tahun tinggal di daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi sulit. Seorang laki-laki bernama A datang ke desa tersebut untuk mengaku sebagai agen penyalur tenaga kerja yang dapat menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan gaji tinggi, fasilitas tempat tinggal, dan proses keberangkatan cepat. A memperlihatkan foto-foto mantan pekerja yang katanya berhasil, padahal semuanya palsu. Tawaran ini menjadi bentuk perekrutan dan disinilah unsur pertama TPPO mulai terlihat. S percaya dan menyerahkan seluruh dokumen identitas kepada A, yang kemudian meminta S menandatangani berbagai formulir kosong tanpa penjelasan. Praktik semacam ini adalah bagian dari penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan, karena S tidak memahami risiko yang sedang ia hadapi. Setelah beberapa hari, 5 dibawa ke kota dan ditempatkan di sebuah rumah penampungan. Rumah itu bukan tempat transit resmi, melainkan lokasi penahanan sementara korban agar tidak dapat melarikan diri. Telepon S, dia tidak diperbolehkan menghubungi keluarganya, dan ia dijaga oleh orang-orang yang bekerja untuk A. S juga diancam bahwa jika ia mencoba kabur, keluarganya di desa akan diberi masalah. Pada tahap ini, unsur cara berupa ancaman, penahanan dokumen, dan pembatasan kebebasan sudah tampak jelas. S mulai menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa pulang karena tidak memiliki identitas, tidak punya uang, dan berada di tempat yang asing. Ketika sampai di Malaysia, A tidak membawa S ke restoran seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, S diserahkan kepada jaringan lain yang berada di negara tersebut. Paspor S disita, dan ia diberitahu bahwa ia memiliki hutang kepada para pelaku karena biaya perjalanan, pengurusan dokumen, dan penampungan. Ia kemudian dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial di sebuah rumah yang dijalankan sindikat. Setiap hari ia ditempatkan di kamar sempit dan harus melayani pelanggan. Jika menolak, ia akan dipukul atau tidak diberi makan. Upahnya tidak diberikan karena dianggap sebagai pembayaran hutang. Padahal hutang itu diciptakan secara fiktif oleh para pelaku untuk mempertahankan kontrol atas korban. Pada tahap inilah unsur tujuan eksploitasi menjadi nyata. S dijadikan objek eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, dan manipulasi psikologis. Nah, untuk contoh ini menunjukkan bagaimana seluruh unsur TPPO muncul secara bertahap. Proses perekrutan yang tampak legal pada awalnya, manipulasi melalui janji palsu, penyalahgunaan posisi rentan, penahanan dokumen, pembatasan kebebasan, pemindahan antar negara, hingga eksploitasi seksual. Inilah pola umum yang sering terjadi dalam kasus-kasus TPPO internasional. Ketika S akhirnya berhasil melarikan diri dan menghubungi kedutaan Indonesia, aparat Malaysia bekerja sama dengan pihak Indonesia untuk menggerebek lokasi eksploitasi dan menyelamatkan para korban. Dalam
dalam pendidikan, bukti berupa pesan-pesan antara A dan jaringan Malaysia, tiket perjalanan, dokumen palsu, rekaman CCTV, serta keterangan korban digunakan untuk membuktikan unsur-unsur TPPO. S juga mendapat perlindungan khusus, termasuk pendampingan psikologis dan bantuan hukum sesuai aturan perlindungan saksi dan korban. Contoh dan penjelasan yang menyatu ini menunjukkan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan yang berlapis, mulai dari rekayasa harapan, penganiayaan fisik dan psikologis, hingga eksploitasi ekonomi dan seksual. Pemahaman ini sangat penting dalam studi Fakultas Kedokteran Hukum Pidana karena memperlihatkan bagaimana delik TPPO beroperasi dalam praktik nyata, serta bagaimana hukum harus bekerja tidak hanya dalam menghukum pelaku, tapi juga memulihkan korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Baiklah, itu tadi penjelasan kami mengenai tindak pidana perdagangan orang. Kami harap teman-teman sekalian bisa mendapatkan ini dari atau hikmah dari materi yang kami jelaskan. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.